Selamat pagi dan salam solidaritas untuk mahasiswa yang sedang mengambil program mata kuliah ke-PGRI-an. Banyak pertanyaan pada saya tentang bagaimana PGRI dan politik. Kita ketahui bersama bahwa PGRI mewadai jutaan guru di Indonesia dan tentunya akan menjadi suatu ya yang harus diperebutkan. Orang mengatakan floating mass, masa mengambang yang akan diperebutkan oleh partai politik atau kekuatan politik yang sedang kontes untuk meraih kemenangan. Baiklah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, akan kita kupas satu persatu. Kita lihat sejarah masa lalu ketika Orde Baru. Sekali lagi, PGRI dibaratkan wanita cantik yang diperebutkan karena jumlah anggotanya yang berjimbun-jimbun jumlahnya. Sejarah masa lalu ketika Orde Baru, tentu dinamika politik berkembang sangat luar biasa. Dan kita lihat PGRI ketika itu tentunya akan menjadi sesuatu yang tadi sudah saya katakan untuk diperebutkan karena masanya. Perlu diketahui oleh saudara-saudara, pada tahun 1962 terdapat campur tangan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang menyebabkan PGRI terpecah belah menjadi dua kubu. Jadi ketika itu sudah ada suatu etika-etika yang merebutkan akhirnya melakukan infiltrasi sehingga menjadi dua kutub ketika itu sedang berkuasa PKI di bumi pertiwi. Kemudian pengaruh PKI itu masuk ke dalam organisasi. Pengaruhnya antara lain ada berdirinya PGRI Non-Vak Sentral. Itu infiltrasi dan fitnah tokoh PKI seakan-akan menggantikan dasar pendidikan Pancasila menjadi Pancacinta. Jadi ideologi negara ini akan digantikan sebagai hal-hal yang menyinari pergerakan PGRI Non-Vak Sentral yang sangat anti terhadap pemerintahan. Artinya ini berkembang, akhirnya ada PGRI, anti PKI dan pro PKI. Kemudian PGRI anti PKI yang kita sebut PGRI Kongres atau PGRI Vak Sentral ketika itu di bawah pimpinan M.E. Subiadinata sekali lagi untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan melakukan aksi Tritura. Tentu aksi ketika itu dibantu oleh aksi-aksi yang saat itu berkembang bak jamur di musim hujan. Ada tuntutan-tuntutan kesatuan aksi mahasiswa, kesatuan aksi pelajar pemuda Indonesia, kesatuan aksi siswa dan sebagainya. Ada tuntutan Tritura, antara lain adalah ya keinginan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Saudara yang budiman, akhirnya perjuangan itu akibat infiltrasi PGRI yang sebagai organisasi dan ingin mewujudkan guru yang memiliki pengabdian yang sangat luar biasa, perjuangannya menjadi padam dan suram. Pertikan politik cenderung menjauh dari profesionalisme. Kemudian guru tidak menjadi subjek pendidikan dan cenderung lupa jati dirinya. Mohon maaf tentunya saudara, ada beberapa tulisan profesionalisme kurang S. Kemudian perlu diketahui oleh saudara-saudaraku sekalian yang sangat kita hormati dalam kajian ke-PGRI-an ini, bahwa aksi Kesatuan Aksi Guru Indonesia hingga menjadi anggota Sekber Golkar. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan Sekber Golkar, saudara-saudara. Seharusnya R, tetapi ini Sekber Golkar. Jadi nanti akan kita koreksi secara bersama-sama.
Saat itu anggota Sekber Golkar berkembang pesat ketika itu, mulai dari 61 organisasi awalnya menjadi 291 organisasi. Nah, lahirnya Sekber Golkar itu, saudara, ingin mengkoreksi bahwa partai politik saat itu dianggap kurang firm dan kurang bisa memberikan nilai-nilai produktivitas tentang kemajuan di negeri ini. Akhirnya sebagai antitesisnya berdirilah golongan karya, bermula dari Sekber Golkar. Jadi golongan karya itu di masa Orde Baru, saudara-saudaraku yang berbahagia. Dan perlu diketahui oleh kita semua, dan tentunya banyak organisasi yang fungsional seperti PGRI bergabung di dalam Sekber Golkar. Saudara yang berbahagia, lahirnya atau munculnya gerakan atau kesatuan aksi guru Indonesia bagi PGRI Kongres maksudnya, KAGI merupakan wahana konsolidasi untuk membangun soliditas dan solidaritas setelah PGRI porak-poranda di masa itu. Jadi KAGI itu seakan-akan memberikan nuansa ibarat ada darah segar, kemudian PGRI Kongres yang anti terhadap PGRI yang bernaung atau dipengaruhi oleh PKI itu membangun soliditas dan solidaritasnya. Dan ada KAGI Jaya, yaitu Kesatuan Aksi Guru yang ada di Jakarta, juga memberikan semacam support untuk PGRI Kongres untuk setia kepada Pancasila. Juga muncul sebetulnya KAGI di mana-mana. Ada Kesatuan Aksi Guru Indonesia di Jawa Tengah, ada Kesatuan Aksi Guru di Jawa Timur. Aksi guru di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini semakin membuat solid PGRI Kongres di masa itu. Kemudian bagaimana sikap politik PGRI saat Orde Baru? Bahwa dulu kita pernah menyalurkan aspirasi politik kita melalui Golkar, sebagaimana ditegaskan dalam anggaran dasar PGRI masa lalu. Kongres PGRI masa bakti 15 di Jakarta tanggal 16 sampai 21 Juli itu. Kita lihat bahwa akhirnya PGRI memiliki suatu bewes atau kesadaran yang tinggi untuk melihat bahwa ketika PGRI itu menjadi underbow atau menjadi kawan dekat dari partai politik, ini kecenderungan mereka akan bisa merontokkan sifat PGRI yang unitarisme, juga akan melemahkan sifat PGRI yang independen, dan akan melemahkan PGRI yang harusnya mengambil sikap dan mengambil jarak terhadap partai politik sehingga dia memiliki kemandirian. Saudara yang berbahagia, ketika itu PGRI merasa bahwa ini penting jati diri diungkapkan sebagai organisasi non-politik dan partisan, sehingga PGRI akan bisa menggabungkan antara sifat yang unitarisme yang mewadai multivarian. Oleh karenanya anggota PGRI itu multivarian, dari berbagai partai, anggota partai maksudnya, dari berbagai aliran, agama, keyakinan dan sebagainya. Sehingga ketika kita itu mandiri, yang kita sebut dengan independensi yang kita kuatkan, dan apalagi kita tambahkan sebagai organisasi non-politik dan non-partisan, ini kan menguatkan PGRI sebagai organisasi yang menguatkan profesionalisme. Kemudian Kongres PGRI yang ke-18 yang diselenggarakan di Bandung antara tanggal 25 sampai 28 November 1998. Kita kembali ke jati diri awal, yakni sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan dengan mengedepankan sifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. Ini sebuah kesadaran kita melangkah awal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi netralitas, menganggap semua memiliki kesamaan hak, yakni equality opportunity terhadap partai politik, terhadap
kekuatan-kekuatan politik yang lainnya. Kita mengambil jarak, tetapi kita memiliki kemitraan dengan siapa saja yang memiliki pikiran mengembangkan pendidikan dengan mengutamakan suatu etika dan moral sebagai warga bangsa yang luar biasa. Non-partisan. Non-partisan itu, saudara-saudara, adalah sifat PGRI dengan tegas menyatakan PGRI bukan bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Jadi sekali lagi, tidak berafiliasi kepada partai politik. Kendati pun dulu pernah kita berafiliasi kepada golongan karya. Sekarang kita mengambil suatu sikap. Sehingga kita tidak boleh melakukan politik praktis untuk atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia. Anggota tidak dilarang berkontestasi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, menjadi caleg, menjadi wali kota, apapun. Namun ada etika yang harus dihormati dan taat kepada rule of conduct atau tata aturan organisasi, serta menjunjung sebagai organisasi non-partisan. Tentu dengan kerendahan hati sebagai organisasi, mempersilahkan mereka berkontestasi, tetapi memberikan juga tata krama yang harus diikuti, yakni agar tidak terjadi suatu konflik kepentingan. Maka izin cuti seorang pengurus yang akan melakukan kontestasi ini dengan harapan nanti akan tidak terjadi gerbong-gerbong yang membawa PGRI ke dalam suatu kancah politik praktis. Saudara yang budiman, PGRI menghargai hak politik anggota. Politik anggota diberikan seluas-luasnya karena merupakan hak dan tanggung jawab pribadi. Organisasi berkhidmat menjaga marwah komitmen organisasi sebagai organisasi non-politik dan non-partisan. Itu yang akan dijaga marwah itu, sehingga komitmen kita sebagai organisasi independen, kemudian ya non-partisan tentunya, kemudian menghargai perbedaan dan kita mewadai yang bentuk multivarian dalam unitarismenya. Itu saudara-saudara sebagai gambarkan kepada saudara, silahkan berkontestasi, tetapi melalui suatu tata krama organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Terima kasih perhatiannya dan tentunya saya ucapkan selamat bertemu kembali.